Bali bergejolak, banyak kepercayaan, banyak aliran yang telah mengusikkan Dewi Durga, saktinya Siwa, sebagai Tuhannya. Mereka melakukan ritual dengan mayat-mayat, memakan mayat-mayat, meminum darah-darah mayat-mayat di atas mayat, meditasi di atas mayat. Swastiastu, Om Awigenep Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, para guru sepuh, pandita, kemudian sahabat-sahabat spiritual yang saya hormati. Sahabat, kalau ada asap, tentu ada apinya. Maka janganlah api itu disiram dengan minyak, sahabat, hingga membara, membesar. Seperti fenomena yang terjadi saat ini. Seorang mu'alaf desa Made Dharmawati. Kemudian sekte-sekte pengikut dari Hare Krishna, Sai Baba, mereka merasa tersolimi. Mereka merasa diinjak-injak harga dirinya. Kemudian mereka punya HAM, hak asasi manusia katanya. Bahkan ada yang mengutuk orang Bali. Katanya orang Bali itu terkutuk telah menutup ashram Baleram yang ada di Padanggala. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan orang Bali? Orang Bali yang sekian juta yang ada di Bali yang menganut agama Hindu. Bukankah mereka terinjak-injak? Nah, lalu bagaimana dengan orang Bali? Orang Bali yang notabene punya tanah Bali, bertempat tinggal di Bali, beragama Hindu, yang jumlahnya jutaan orang. Mereka merasa terinjak-injak, tersakiti. Bahkan mereka menangis karena ulah kalian. Bukankah itu telah merampas hak asasi mereka? Bukankah itu telah membuat mereka sedih dan sakit? Sahabat muda, oke, sekarang kita balikkan. Seandainya saya sebagai umat Hindu, kemudian saya mendatangi tempat-tempat suci orang Buddha atau mendatangi tempat-tempat suci orang Islam di masjid. Kemudian mendatangi tempat-tempat yang bukan hak saya. Di sana saya melakukan ritual. Bukankah orang Islam marah sama saya? Bukankah orang Buddha marah sama saya? Bukankah mereka-mereka yang punya tempat itu marah sama saya? Kemudian saya memasukkan mantra-mantra, memasukkan nyanyian-nyanyian, tarian-tarian saya Hindu di masjid. Saya memasukkan mantra-mantra, tarian-tarian itu di Buddha. Lalu kemudian saya memasukkan kurikulum di SD, di sekolah dasar. Memasukkan paham-paham saya, nyanyian-nyanyian saya di SD. Di anak-anak yang masih belia. Nah, bagaimana menurut Anda? Tentu itu tidak wajar. Tentu itu menyakiti sesama umat yang ada di tanah Bali ini, sahabat. Sahabat, orang Bali sebenarnya sangat sederhana. Mereka tidak perlu yang berlebihan. Cukup saling harga menghargai, bertoleransi. Kami dengan umat-umat yang ada di Bali, yang Islam yang ada di Bali, Buddha yang ada di Bali, Kristen Protestan yang ada di Bali, penghayat yang ada di Bali, kami saling menghormati. Kami tidak pernah bergesekan. Karena apa? Karena kami saling harga menghargai, bertoleransi, saling berjabat tangan, sahabat. Kemudian ada yang mengatakan kami adalah sesat, ada yang mengatakan kami adalah gelap, dan kemudian mengejek kami, memfitnah kami, kemudian mentertawakan kami. Bagaimana sahabat menurut kalian? Sahabat muda, sahabat milenial yang sangat prinsip, yang menjadi satu sejarah mengapa orang Bali sangat-sangat benci dan sangat terinjak harga dirinya. Sebuah sejarah kelam masa lalu.
yang membuat orang Bali teringat sampai sekarang. Harapan orang Bali, sejarah kelam yang dahulu kala itu tidak terulang kembali sahabat. Supaya para kadrun wati, supaya para pengikut Hare Krishna dan Sai Baba tidak salah paham. Inilah videonya aku. Belajar dari mitos masa lalu yang dipercayai sampai sekarang, di mana di zaman itu Bali kacau balau dengan adanya seorang raja yang namanya Maya Denawa, yang menganggap dirinya dewa, yang menganggap dirinya Tuhan, kemudian membunuh orang-orang yang tidak berdaya, yang bertentangan dengannya, yang tidak percaya dengannya. Kemudian raja itu dibunuh oleh pangeran dari Jawa yang dianggap Dewa Indra, yang turun ke bumi Bali, tepatnya di Tukat Petanu sahabat. Sampai sekarang mitos itu dipercaya menjadi hari kemenangan yang namanya Hari Raya Galungan sahabat. Kemudian ada sejarah yang mencatat sampai saat ini. Ada peninggalan-peninggalan yang ada sampai sekarang, di mana sejarah itu sejarah kelam orang Bali. Di waktu itu, di zaman pemerintahan Raja Bali pada waktu itu, Raja Udayana Warmadewa, di masa pemerintahan Majapahit, banyak sekte-sekte yang bermunculan di Bali, seperti sekte Brahma, sekte Buddha Sagota, sekte Bhairawa, sekte Ganapatya, sekte Resi, sekte Sora, sekte Waisnawa, sekte Siwa Sidanta. Bali bergejolak, banyak percayaan, banyak aliran yang telah mengusik bahkan membuat pemerintahan Raja Udayana menjadi kacau balau sahabat. Yang paling menonjol adalah sekte Bhairawa, seperti yang terjadi di India, tepatnya suku Agori. Mereka lebih mendewakan Dewi Durga, saktinya Siwa, sebagai Tuhannya. Mereka melakukan ritual dengan mayat-mayat, memakan mayat-mayat, meminum darah-darah mayat-mayat itu dicampur dengan minuman keras. Mereka melakukan seks bebas di atas mayat, meditasi di atas mayat, berdoa menggunakan ornamen-ornamen yang ada dalam mayat itu, seperti tengkorak dan tulang-tulang manusia sebagai perhiasan perisai diri. Kemudian mabuk-mabukan mereka lakukan Allah untuk mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa dan Dewi Durga Bhairawi. Itu sangatlah menjijikkan dan sangat hina, tidak cocok di tanah Bali sahabat. Di sana juga mendewakan manusia-manusia dengan kelahiran yang aneh, seperti manusia kelahiran Gana, manusia kelahiran Hanoman, dan lain-lain. Karena manusia itu dengan kelahiran aneh itu dianggap dewa, dianggap Tuhannya sahabat. Tidak cocok dengan kehidupan orang Bali yang berada di tanah Bali sahabat. Berkaca dari sejarah kelam itu, kemudian melihat fenomena di India, itulah orang Bali menjadi trauma dan takut tentang paham-paham lain masuk ke Bali. Kemudian Raja Udayana Bali mendatangkan Mahapandita dari Jawa, yaitu Empu Kuturan. Beliau adalah ahli agama, ahli bangunan, tempat suci. Maka dikumpulkanlah para sekte-sekte aliran kepercayaan yang ada di Bali. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang namanya sampai sekarang di Pura Samuan 3, tepatnya di Desa Bedulu, Gianyar, Bali. Semua sekte-sekte itu diajak paum berunding di tempat itu yang namanya
pakiro-kiro ing jero mekabehan. Nah, dari paruman perundingan itulah melahirkan keputusan, yaitu yang namanya agama Siwa Buddha, kemudian disempurnakan menjadi agama Hindu yang mempercayai Trimurti tiga dewa yang distanakan di setiap desa pekeraman. Itulah sinar suci dari Tuhan yang Maha Esa yang disebut dengan Sang Hyang Widi Wase, sahabat. Dengan kedatangan Empu Kuturan dari Jawa, maka itulah sejarah bagi umat Hindu yang ada di Bali. Mereka mempertahankan warisan-warisan leluhur yang adiluhung. Kemudian ada fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di zaman Kali Yuga. Adanya paham Hare Krishna yang menganggap Prabhudapa sebagai titisan Wisnu. Kemudian membawa budaya-budaya India, tata cara India masuk ke tanah Bali. Begitu juga Sai Baba. Ajaran-ajarannya telah masuk dan mengobok-obok orang Bali dengan sembahyang menyembah telapak kaki Sai Baba. Sai Baba dianggap awatara yang turun ke bumi. Beliau adalah titisan dari Betara Brahma, Siwa, dan Wisnu. Itulah makanya orang Bali takut dengan sejarah kelam masa lalu yang akan terulang kembali masa kini di masa sekarang, sahabat. Mereka membawa budaya-budaya India. Mereka tata cara orang India, berpakaian ala orang India, tarian-tarian India. Di Bali sudah ada, sahabat, tarian-tarian sakral, kemudian tata cara orang Bali beragama. Kemudian mereka sangat antusias untuk melakukan ritual sesuai dengan adat istiadat Bali, sesuai dengan warisan leluhur kita. Orang Bali sangat peduli dan hormat tentang kematian, karena kematian adalah hari-hari terakhir umat Hindu yang hidup dalam dunia ini. Orang Bali melakukan ritual pengabenan yang penuh dengan hikmat, kemudian menyelesaikannya dengan hikmat pula, kemudian menjadikan sahabat-sahabat yang telah meninggal menyetanakan di sebuah tempat yang namanya Merajan, sahabat. Itulah orang Bali. Mereka sangat percaya dan sangat melestarikan adat istiadat leluhur, budaya, warisan nenek moyang kita. Itu namanya kearifan lokal Bali. Itu yang menyebabkan orang Bali bertahan dan selalu antipati dengan paham-paham yang masuk ke tanah Bali. Itulah alasan yang prinsip, alasan yang sesungguhnya yang dipegang oleh orang Bali sampai sekarang, sahabat. Nah, kalau kita melihat di India orang meninggal dibakar, kemudian dikasih mantra-mantra, kemudian dikasih bunga-bunga, kemudian dihanyutkan ke Sungai Gangga. Bahkan belum hancur mayatnya, belum menjadi abu, sudah dihanyutkan ke Sungai Gangga. Itu sangatlah tidak bersahaja kalau kita lakukan di tanah Bali ini, sahabat. Saya mengharapkan bagi mereka-mereka yang memasukkan paham-paham di luar daripada warisan leluhur nenek moyang orang Bali, jangan merasa teraniaya, jangan merasa disolimi, jangan merasa disakiti, karena orang Bali lebih sakit daripada apa yang Anda lakukan. Karena dari sekian juta orang Bali yang hidup di tanah Bali sangat merasa tersinggung, sakit hati dengan
perilaku yang Anda lakukan di tanah Bali. Itulah alasan prinsip kenapa orang Bali membenci mereka itu, sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial, para guru sepuh, sahabat spiritual semuanya. Tadi kalian sudah melihat video tentang bagaimana riwayat sejarah bahkan mitos yang telah dipercaya orang Bali sampai saat dan detik ini. Harapannya sahabat Hari Krishna, sahabat Sai Baba, kemudian para kadun-kadun dan kadun-kadun wati, harapannya janganlah membuat gaduh di tanah Bali ini. Mari kita saling merangkul, mari kita saling menghormati. Kalau seumpamanya Hari Krishna atau Sai Baba mau dan menularkan paham-pahamnya di luar Bali, itu bukan ranah kami untuk merasa sakit hati. Karena di tanah Bali sudah mewarisi kebudayaan, agama, istiadat, bahkan semua tentang kearifan lokal Bali, jenius Bali, budaya Bali, hingga kami tetap bersatu. Sahabat muda, sahabat milenial, para pemuda-pemuda Bali, para sepuh adat Bali, mari kita berjuang, pertahankan tanah Bali ini demi mempertahankan juga warisan leluhur yang telah kita jalani sampai sekarang. Oke sahabat, cukup saya berbagi, saya mohon pamit. Om Santi, 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 Om.